Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Sinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @sansean. Dia menulis, "Min, The Old Guard 2 Min, please udah follow." Oke siap guys, karena kamu udah follow, alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul The Old Guard 2 yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita tentang sekelompok manusia abadi yang bertempur melindungi umat manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Film ini dibintangi oleh Ngo Tan Phan, Uma Thurman, dan Charlize Theron. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Old Guard 2. Semoga. Andromache atau Andi adalah manusia abadi. Dia sudah hidup di dunia selama ribuan tahun. Setiap tubuhnya terluka, meskipun lukanya sangat parah, luka itu akan sembuh kembali dengan seketika. Dahulu, Andi memiliki seorang sahabat yang sama-sama manusia abadi yang bernama Queen. Selama 1500 tahun, mereka berdua selalu bersama. Namun, pada abad pertengahan, Andi dan Queen ditangkap karena dituduh sebagai penyihir. Orang-orang semakin yakin ketika melihat Andi dan Queen masih hidup meski sudah dihukum gantung. Queen yang merupakan manusia abadi lalu dihukum, dimasukkan ke dalam peti besi dan dibuang ke dalam samudera, membuat Queen merasakan siksaan abadi. Sementara Andi yang sudah berhasil melarikan diri berusaha mencari Queen di seluruh belahan samudera selama 500 tahun lamanya. Namun Andi tidak berhasil menemukan Queen. Singkat cerita, Andi bertemu dengan sesama manusia abadi lain yang bernama Booker, Nikki, dan Joe. Mereka bergabung untuk memerangi kejahatan di muka bumi. Saat beraksi, mereka menyamar menjadi tentara bayaran khusus. Seorang agen CIA yang bernama Copley lalu mempekerjakan mereka untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik teroris di Sudan Selatan. Ternyata, Copley menjebak Andi dan yang lain. Copley ingin merekam dan mendapatkan bukti kalau Andi dan yang lain adalah manusia abadi. Beberapa saat kemudian, Andi dan rekan-rekannya bermimpi mengenai seorang wanita yang sama. Itu adalah isyarat munculnya seorang manusia abadi yang baru. Orang itu adalah prajurit militer yang bernama Neil Freeman. Andi pun langsung menjemput Neil hari itu juga. Sementara itu, Copley menyerahkan rekaman mengenai Andi dan rekan-rekannya kepada seorang pemilik perusahaan farmasi yang bernama Merrick. Merrick lalu bertekad meneliti darah Andi dan rekan-rekannya untuk menciptakan serum keabadian. Merrick kemudian menculik Joe dan Nikki. Di tengah-tengah misi, Andi baru sadar kalau dirinya telah kehilangan keabadian. Kini Andi menjadi manusia biasa. Booker yang sudah muak menjadi makhluk abadi kemudian berkhianat. Dia menyerahkan Andi kepada Merrick. Neil bersama Copley yang kini telah sadar kalau dia membantu pihak yang salah, akhirnya bekerja sama untuk menyelamatkan Andi dan yang lainnya. Merrick pun akhirnya tewas karena terjatuh dari atas gedung. Sebagai konsekuensi atas pengkhianatannya, Booker dihukum untuk hidup sendiri selama 100 tahun ke depan. Sementara Andi dan timnya memutuskan bekerja sama dengan Copley untuk terus melindungi dunia. 6 bulan kemudian, di tengah samudera, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang wanita misterius mengambil peti besi dari dasar samudera. Mereka membebaskan Queen yang sudah terjebak selama 500 tahun di dalam peti besi itu. Di Kroasia, Andi, Copley, Joe, dan Nikki sedang mengawasi markas teroris, sementara Neil berjaga di atas speedboat menunggu aba-aba. Copley mendapat info kalau teroris yang mereka incar ini baru saja membeli senjata dan peledak berbahaya. Neil pun melaporkan kalau dia melihat tumpukan senjata yang dimaksud sedang diangkut menuju suatu tempat. Andi lalu menyuruh Joe dan Nikki mengalihkan perhatian para penjaga. Joe dan Nikki pun langsung masuk ke dalam markas musuh. Mereka bertarung dengan beberapa penjaga. Jari Joe sempat terputus, namun bisa disambung lagi karena dia adalah makhluk abadi. Joe dan Nikki lalu mencuri 2 mobil mewah yang ada di sana. Beberapa penjaga pun langsung mengejar Joe dan Nikki yang mencuri 2 mobil mewah itu. Setelah beberapa penjaga pergi, Andi dan Copley langsung masuk ke dalam markas musuh. Ternyata di dalam masih ada banyak pasukan musuh yang berjaga. Andi dan Copley pun bahu-membahu menghajar pasukan musuh itu satu persatu. Neil yang khawatir karena Andi sudah bukan manusia abadi lagi, akhirnya memutuskan untuk ikut masuk. Neil sempat tertembak, namun luka itu langsung sembuh seketika. Neil lalu membantu Andi dan Copley mengalahkan musuh. Di jalanan, Joe menyuruh Nikki naik ke dalam mobilnya. Mereka berhasil menyingkirkan salah satu mobil musuh. Kaki Nikki sempat terlindas, namun setelah sembuh kembali, Nikki langsung menendang musuh yang mengejar mereka. Joe kemudian putar balik. Dia sengaja menabrakkan mobil dengan mobil musuh hingga jatuh ke pantai. Meskipun tabrakan sangat fatal,
Joe dan Nikki yang merupakan makhluk abadi baik-baik saja. Di dalam markas musuh, Niall, Andy, dan Copley akhirnya berhasil membunuh teroris yang mereka incar. Niall lalu mengambil sebuah tombak untuk cindera mata. Andy dan yang lain pun kembali ke dalam markas. Malam harinya, setelah makan malam, Copley melaporkan kalau teroris yang barusan mereka bunuh tadi siang ternyata bukanlah orang yang mengorder senjata ilegal, namun teroris itu hanya makelar saja. Copley lalu menunjukkan foto seorang wanita. Wanita itu adalah orang yang mengorder senjata. Namun Copley tidak berhasil mengetahui identitasnya. Niall pun teringat dia pernah melihat wanita itu di dalam mimpinya. Di dalam mimpi, Niall melihat wanita itu masuk ke dalam sebuah gua yang dipenuhi buku-buku seperti perpustakaan. Wanita itu mencuri beberapa buku dan kemudian menusuk seorang pria yang menjaga buku-buku itu. Andy pun sadar kalau mimpi Niall ini adalah sebuah petunjuk. Di Paris, Prancis, Booker yang stres menghabiskan hari-harinya dengan mabuk-mabukan. Di saat Booker masuk ke dalam rumah, ternyata Queen sudah ada di sana menunggunya. Queen dan anak buahnya pun langsung menculik Booker. Keesokan harinya, Joe meminta izin untuk pergi sendirian, sedangkan Andy dan Copley akan pergi ke suatu tempat untuk menyelidiki sesuatu. Nikki yang penasaran karena Joe tidak pernah pergi sendirian, mengajak Niall untuk diam-diam mengikuti Joe dari belakang. Di tengah kota Paris, Nikki dan Niall menghadang Joe. Nikki tahu kalau Joe ingin mengunjungi Booker yang sedang dihukum. Setelah memeriksa rumah Booker, Niall memberitahu Nikki dan Joe kalau Booker tidak ada. Di dalam rumah juga ada bercak darah bekas perkelahian. Mereka bertiga pun bingung siapa yang menculik Booker. Di tempat lain, Andy mengajak Copley pergi ke Korea menemui seseorang yang bernama Hang Tuah. Tuah adalah salah satu makhluk abadi yang sudah lama bersembunyi. Tuah adalah orang yang menyelamatkan Andy setelah Queen ditenggelamkan. Meskipun bersembunyi, Tuah mengetahui semua yang terjadi pada makhluk abadi, termasuk kemunculan makhluk abadi baru yang bernama Niall. Tuah bisa melihatnya dari dalam mimpi. Andy pun memberitahu kalau Niall memimpikan seorang wanita misterius masuk ke dalam perpustakaan mencuri beberapa buku. Mendengar hal ini, Tuah pun mengajak Andy dan Copley masuk ke dalam perpustakaan rahasia miliknya. Selama dia bersembunyi, Tuah mengumpulkan semua catatan dan buku-buku kuno yang berkaitan dengan para makhluk abadi sejak dahulu kala hingga saat ini. Perpustakaan itu terlihat sama seperti yang ada di dalam mimpi Niall. Di sini Andy melihat ada rak buku yang kosong. Tuah pun menjelaskan kalau buku-buku yang ada di sana dicuri oleh salah satu makhluk abadi. Bukan hanya makhluk abadi biasa, namun orang itu adalah makhluk abadi yang pertama, jauh lebih tua dari Andy. Orang itu memiliki banyak julukan dan saat ini orang itu dipanggil dengan nama Discord. Tuah ingat dulu saat dia bertemu dengan Discord, mereka berdua melihat Queen yang ditenggelamkan di dalam peti besi. Dahulu sebenarnya Tuah mengajak Discord untuk menyelamatkan Queen, namun Discord menolak. Discord berkata kalau kejadian ini memberikan alasan baginya untuk membantai manusia di bumi. Discord kemudian pergi begitu saja. Sejak saat itu, Tuah tahu kalau Discord mulai mengumpulkan kekayaan dan kekuatan tanpa batas agar tidak ada yang berani melawannya. Setelah Discord mencuri beberapa buku mengenai daftar makhluk-makhluk abadi, Tuah pun memiliki firasat kalau Andy dan teman-temannya sedang dalam bahaya. Discord pasti sedang mengincar Andy dan teman-temannya. Andy lalu memberitahu Tuah kalau kini dia sudah kehilangan keabadiannya. Tuah pun kaget mendengar hal ini. Andy lalu mengajak Tuah untuk ikut dengannya. Andy mengajak Tuah menemui yang lainnya. Joe dan Nikki pun bingung karena selama ini Andy tidak pernah memberitahu ada manusia abadi lain di luar sana selain mereka. Tuah pun menjelaskan kalau dia sendirilah yang meminta Andy untuk merahasiakan keberadaannya. Niall lalu memberitahu kalau seseorang telah menculik Booker. Copley dan Tuah pun curiga kalau orang yang menculik Booker itu adalah Discord. Di saat semua orang sedang kebingungan, tiba-tiba Booker menelpon Joe mengajak bertemu. Joe dan Nikki pun langsung bergegas pergi menemui Booker. Setelah Joe dan Nikki menemui Booker, Booker pun memberitahu kalau dia ingin menemui Andy untuk memberikan pesan dari seseorang. Singkat cerita, Joe dan Nikki membawa Booker menghadap Andy. Booker memberitahu kalau Queen kini sudah bebas. Booker menyerahkan pesan yang ditulis oleh Queen untuk Andy. Setelah dibaca, ternyata benar pesan itu ditulis oleh Queen. Queen marah. Queen mengira selama 500 tahun ini Andy tidak kunjung menyelamatkannya karena Andy juga disiksa seperti dirinya. Namun setelah bebas, Queen akhirnya tahu kalau Andy selama ini bebas berkeliaran di luar sana. Queen mengajak Andy untuk bertemu di tempat dahulu mereka sering nongkrong untuk meminta penjelasan Andy.
Setelah membaca pesan ini, Andy pun langsung pergi. Niall lalu berkata kalau dia ingin ikut. Niall curiga kalau ini adalah jebakan. Awalnya Andy melarang Niall untuk ikut. Namun Niall yang khawatir karena Andy sudah kehilangan keabadiannya tetap memaksa. Andy pun akhirnya memperbolehkan Niall ikut dengannya. Di sepanjang perjalanan, Andy ingat kalau dulu Queen lah yang bisa menghentikannya saat dia mengamuk membantai orang-orang. Dulu Andy berjanji akan selalu bersama dengan Queen dalam suka maupun duka. Hingga saat ini, Andy masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan Queen. Dan sekarang tiba-tiba Queen muncul meminta pertanggungjawaban. Andy tidak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya, Andy dan Niall akhirnya sampai di tempat yang dituju. Niall mengawasi dari jauh, sementara Andy menemui Queen yang sudah ada di sana menunggu Andy. Andy pun bingung harus berkata apa. Queen yang marah lalu berkata kalau dia mengalami penderitaan selama 500 tahun tenggelam di dasar samudera. Andy pun meminta maaf. Selama ini dia sudah berusaha mencari Queen namun dia tidak bisa menemukan Queen. Andy lalu mengajak Queen untuk bergabung dengannya. Namun Queen menolak dengan tegas. Queen tidak ingin menolong manusia yang sudah jelas-jelas menenggelamkannya ke dasar laut. Queen justru ingin mengajak Andy untuk ikut dengannya balas dendam kepada para manusia. Andy pun berusaha menjelaskan kalau tidak semua manusia itu jahat. Namun Queen tidak peduli. Karena Andy tidak mau bergabung dengannya, Queen kemudian pergi. Andy pun langsung mengejarnya. Queen yang marah lalu menghajar Andy. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit. Queen tidak tahu kalau Andy sudah kehilangan keabadiannya. Niall kemudian datang menghentikan perkelahian ini. Secara mengejutkan, Andy dan Niall melihat Discord memperhatikan mereka dari jauh. Niall pun langsung mengejar Discord. Andy akhirnya sadar kalau Discord lah yang telah menyelamatkan Queen. Queen lalu kembali menyerang Andy dan mengambil kalung yang dulu dia berikan kepada Andy. Queen kemudian pergi. Andy berusaha mengejarnya, namun dia kehilangan jejak. Di tempat lain, Discord memancing Niall masuk ke dalam gereja. Discord berkata alasan kenapa makhluk abadi terus-terusan diburu adalah karena Andy yang selalu ikut campur urusan manusia biasa. Andy seharusnya sadar kalau dia tidak akan bisa menghapuskan kejahatan di muka bumi ini sampai kapanpun. Di sini, Discord memberitahu kalau dia adalah manusia abadi yang pertama dan Niall adalah manusia abadi yang terakhir. Setelah ini tidak akan ada lagi manusia abadi yang muncul. Discord berkata kalau Niall itu spesial. Kelak Niall akan tahu kalau Niall memiliki kemampuan luar biasa. Discord lalu memberitahu kalau dia dan Niall saling terhubung satu sama lain. Buktinya ada tanda lahir yang sama di lengan kiri Discord dan Niall. Niall yang kebingungan pun hanya terdiam. Discord kemudian pergi begitu saja. Singkat cerita, Niall menceritakan apa yang dikatakan Discord barusan kepada Andy dan yang lainnya. Malam harinya, setelah mencari informasi dari buku-buku kuno, Tua bertanya kepada Booker apakah sebelumnya Niall pernah melukai Andy. Booker menjawab saat pertama kali mereka berdua bertemu, Niall dan Andy memang sempat bertarung. Hal itu membuat Andy terluka. Tua pun memberitahu berdasarkan buku kuno yang dia baca, jika ada makhluk abadi yang terluka diserang makhluk abadi yang terakhir, makhluk abadi itu akan kehilangan keabadiannya. Itu artinya Niall memiliki kemampuan untuk mencabut keabadian para makhluk abadi. Bisa jadi hal inilah yang menyebabkan Andy kehilangan keabadiannya. Tak hanya itu saja, berdasarkan buku yang dia baca, makhluk abadi yang terluka akibat diserang makhluk abadi terakhir bisa memberikan keabadiannya itu kepada seseorang yang dia pilih sebelum keabadiannya itu benar-benar menghilang. Itu artinya Andy bisa menjadi abadi lagi. Namun semua ini hanyalah teori. Tua belum pernah membuktikan teori ini. Di Serpong, Jakarta, Discord, Queen dan pasukannya menyerbu reaktor nuklir milik perusahaan swasta China. Keesokan harinya, melihat Niall yang sedang berlatih pedang, Booker mengajak Niall untuk berlatih bersama. Tua yang sadar kalau Booker ingin memancing Niall untuk melukainya, berusaha mencegah Booker dengan ikut berlatih. Namun Booker sengaja membiarkan Niall menebas tangannya. Tua yang tahu kalau Booker ingin memberikan keabadiannya kepada Andy, memperingatkan kalau teori yang ada di dalam buku belum tentu benar. Namun Booker tetap akan mencobanya. Booker pun menyuruh Tua tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Booker lalu menemui Andy. Booker memandangi Andy dan berkata dalam hati kalau dia sangat ingin memberikan keabadiannya kepada Andy. Booker lalu melihat luka di tangannya tidak kunjung sembuh. Kini dia sudah kehilangan keabadiannya. Copley lalu memberitahu yang lain kalau Queen saat ini sedang menyerang fasilitas nuklir milik China yang ada di Jakarta, Indonesia. Berdasarkan rekaman CCTV,
Quinn terlihat memasangkan bahan peledak di beberapa tempat dan di dalam inti reaktor. Jika inti reaktor itu diledakkan, radiasi yang timbul akan menewaskan lebih dari 10 juta warga kota. Sebenarnya Nile curiga kalau ini adalah jebakan yang dibuat Discord agar mereka datang ke sana untuk menghentikannya. Namun Andy tidak peduli. Mereka tetap akan berangkat ke Jakarta untuk menghentikan Discord. Singkat cerita, Andy dan yang lain pun akhirnya sampai di Jakarta. Mereka langsung menerobos masuk ke dalam gedung reaktor nuklir. Suasana terlihat sepi. Di luar, Copley mengarahkan Andy dan yang lain menuju inti reaktor. Di sepanjang perjalanan, Nile menonaktifkan bom-bom yang tertempel di dinding. Sesampainya di inti reaktor, tiba-tiba sekumpulan orang muncul mengepung Andy dan yang lainnya. Karena takut senjata api akan memicu ledakan, Andy dan yang lain pun terpaksa melawan pasukan musuh ini tanpa senjata api. Andy dan yang lain langsung membantai pasukan musuh yang menyerang mereka. Nikki, Joe dan Tuah lalu pergi ke ruang kontrol. Sesampainya di ruangan kontrol, mereka membantai pasukan musuh yang ada di sana. Di tempat lain, Nile terkena senjata strum. Andy pun langsung naik ke atas mengejar orang yang menyetrum Nile. Melihat Andy kesulitan, Nile berusaha naik menolong Andy. Namun dia malah terkena bom hingga tertimpa pipa besar. Andy lalu merebut senjata setrum dan melumpuhkan pasukan musuh yang mengepungnya. Di dalam ruang kontrol, di saat Tuah dan yang lain berusaha menonaktifkan bom, tiba-tiba pintu ruangan kontrol tertutup. Joe mencoba menghubungi Copley, namun ternyata di luar Copley sedang diserang oleh sekelompok pasukan musuh. Di dalam ruang kontrol, Joe, Nikki dan Tuah disemprot gas hidrogen hingga membeku. Sekelompok pasukan musuh kemudian datang menculik mereka bertiga. Di tempat lain, Andy yang kesulitan diselamatkan oleh Booker. Booker lalu melihat kalau luka di wajah Andy sembuh dengan seketika. Ternyata berhasil. Booker berhasil memberikan keabadiannya kepada Andy. Booker lalu memperlihatkan pada Andy kalau luka di tubuhnya tidak kunjung sembuh. Booker mengaku kalau dia telah memberikan keabadiannya kepada Andy. Andy pun kebingungan. Melihat pasukan musuh kembali datang, Andy menyuruh Booker berlindung di belakangnya. Andy lalu melihat kalau luka di lengannya bisa sembuh dengan cepat. Kini dia kembali menjadi makhluk abadi. Booker pun meminta maaf karena dia sudah tidak tahan lagi menjadi makhluk abadi. Booker lalu menutup pintu dan menyerang pasukan musuh yang datang. Booker sengaja mengorbankan dirinya sendiri. Andy berusaha membuka pintu untuk menolong Booker, namun sia-sia. Setelah membantai pasukan musuh, Booker yang terluka parah pun akhirnya tewas. Di tempat lain, Nile bangkit kembali. Saat dia masuk ke dalam inti reaktor, Nile berhadapan dengan Quinn. Nile bingung kenapa Quinn tega mengkhianati Andy. Padahal Quinn sudah mengenal Andy selama 1500 tahun. Quinn pun menyuruh Nile untuk diam. Quinn langsung maju menghajar Nile. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Nile berhasil menebas perut Quinn. Quinn pun bingung karena lukanya tak kunjung sembuh. Kini dia kehilangan keabadiannya. Nile yang khawatir ingin menolong Quinn. Namun tiba-tiba dari belakang, Discord muncul menusuk dada Nile, membuat Nile tidak berdaya. Melihat Quinn yang terluka, bukannya menolong, Discord malah pergi meninggalkan Quinn begitu saja. Anak buah Discord lalu datang membawa Nile pergi. Ternyata selama ini, Discord hanya memanfaatkan Quinn untuk menculik teman-teman Andy. Beberapa saat kemudian, Andy datang menemui Quinn yang terluka. Andy terkejut melihat luka di tubuh Quinn tak kunjung sembuh. Quinn kini sudah kehilangan keabadiannya. Andy melihat Quinn yang memegang tombol peledak berniat meledakkan tempat ini. Andy pun berkata kalau dia percaya di dalam lubuk hati yang terdalam, Quinn tidak ingin semua ini terjadi. Quinn yang sadar akhirnya mengurungkan niatnya. Andy kemudian mendengar suara helikopter. Andy pun berlari keluar. Di luar, Andy melihat Discord menculik teman-temannya. Andy langsung melompat ke salah satu helikopter. Namun pilot helikopter menembakinya hingga terjatuh kembali. Setelah Andy bangkit lagi, dia langsung melompat ke arah helikopter yang dinaiki Discord. Andy menarik Discord turun ke bawah. Discord pun menyuruh anak buahnya membawa para sandera pergi, sementara dia akan di sini untuk menghadapi Andy. Mereka berdua pun langsung bertarung dengan sengit. Discord melihat kalau Andy sudah mendapatkan kembali keabadiannya. Di tengah-tengah pertarungan, Andy melihat luka di tangan Discord tidak kunjung sembuh. Ternyata Discord kehilangan keabadiannya. Di sini, Discord pun memberitahu kalau Nile bisa mengambil keabadian makhluk abadi. Andy pun akhirnya sadar kenapa sebelumnya dia sempat kehilangan keabadian, yaitu karena dulu dia sempat terluka ditusuk oleh Nile. Discord kemudian berkata kalau Nile bisa membuatnya kembali abadi. Itulah alasan kenapa Discord menculik Nile dan teman-teman Andy. Discord ingin mendapatkan keabadiannya kembali.
Andy yang marah langsung maju menghajar Discord. Namun Discord yang lebih berpengalaman menebas pergelangan kaki Andy dan menusuk tubuh Andy hingga tumbang. Discord lalu naik ke dalam helikopter, pergi meninggalkan Andy yang sedang menyembuhkan diri. Beberapa saat kemudian, setelah Andy sembuh, Andy menolong Queen yang terluka. Andy membawa Queen ke dalam perpustakaan rahasia. Selama berhari-hari, Andy merawat luka Queen sambil membaca semua informasi mengenai Discord. Andy kemudian menemukan lukisan dia dan teman-temannya. Singkat cerita, setelah Queen pulih kembali, Queen akhirnya memaafkan Andy. Queen sadar kalau Andy masih peduli dengannya. Queen juga meminta maaf karena dia tidak sadar telah dimanfaatkan oleh Discord. Queen pun bersedia membantu Andy untuk menyelamatkan teman-temannya. Dan berakhirlah alur cerita film The Old Guard 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah percuma hidup abadi kalau kalian gak berguna bagi masyarakat guys. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.